Oke, kali ini kita mau bedah tuntas satu topik yang, jujur aja, mungkin bikin banyak pimpinan bisnis di Indonesia jadi susah tidur. Apa itu? Risiko siber dan privasi data. Kita langsung aja mulai ya. Coba saya tanya, kira-kira apa sih persamaannya antara 15 juta nasabah bank dengan perusahaan Anda? Jawabannya mungkin kedengaran simpel, tapi cukup bikin was-was nih. Jawabannya adalah kerentanan. Yap, mereka dan perusahaan Anda itu sama-sama punya kerentanan yang sama terhadap pembobolan data. Nah, biar kita nggak ngomongin teori melulu, gimana kalau kita lihat langsung kasus nyatanya? Kasus yang benar-benar jadi berita heboh di seluruh Indonesia. Coba deh, lihat angkanya. Ini gila banget. Kita lagi ngomongin data dari 15 juta nasabah. Totalnya 1,5 terabyte. Dan ini bukan data ecek-ecek kok. Isinya itu super sensitif. Mulai dari nama, nomor telepon, alamat, saldo rekening, sampai riwayat transaksi dan info pekerjaan. Kebayang nggak? Ini benar-benar mimpi buruk buat perusahaan manapun. Oke, ngurusin ancaman siber aja udah bikin pusing ya kan? Nah, sekarang tekanannya nambah lagi, jauh lebih besar. Kenapa? Karena aturan main soal data di Indonesia itu udah berubah total. Kalau ada satu angka yang harus banget Anda ingat dari obrolan kita, ini dia, 2%. 2% dari apa? Dari pendapatan tahunan perusahaan Anda. Itu potensi denda maksimal kalau melanggar UU Perlindungan Data Pribadi yang baru. Saya ulang ya, pendapatan bukan keuntungan. Wah, ini angkanya bisa besar sekali. Dan tekanannya itu bukan cuma soal duit loh, ada juga tekanan waktu yang luar biasa. Coba tebak, berapa lama? Anda cuma punya 72 jam. Betul, cuma 3 hari. Itu waktu maksimal buat lapor kalau sampai ada kebocoran data. Singkat banget kan? Dan jangan dianggap enteng ya, UU PDP kita ini kiblatnya ke GDPR-nya Eropa yang udah terkenal galak banget. Biar kebayang segalak apa, total denda yang udah mereka keluarkan itu lebih dari 130 triliun rupiah. Ini jadi sinyal kuat kalau pemerintah kita juga bakal serius banget menanggapi pelanggaran privasi data. Oke, jadi kita udah lihat ya, ancamannya nyata, peraturannya ketat. Terus pertanyaannya sekarang, gimana dong solusinya? Gimana caranya kita bisa selangkah lebih maju, jadi proaktif, bukan cuma reaktif nunggu masalah datang. Nah, ini dia. Kita sekarang masuk ke bagian solusinya. Dan ini bukan solusi sembarangan, kredibilitasnya nggak main-main. Bahkan, pakar teknologi senior di Indonesia, Prof. Onowe Purbo, mengakui sendiri kalau platform ini adalah yang paling komprehensif dan paling relevan buat bantu perusahaan patuh sama UU PDP. Jadi, apa sih sebenarnya cyberrank itu? Gampangnya gini, coba bayangin sebuah platform rating yang pakai AI. Tugasnya, dia menilai, mengelola, dan memantau terus-menerus postur keamanan siber dari semua vendor pihak ketiga yang kerjasama dengan Anda. Kalau di dunia keuangan kita kenal Moody's buat rating, nah cyberrank ini bisa dibilang Moody's-nya keamanan siber. Oke, konsepnya kedengeran keren ya. Tapi, gimana sih cara kerjanya? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Gimana cyberrank yang bisa melakukan evaluasi 360 derajat ini? Nah, kuncinya itu ada di 5 domain penilaian ini. Jadi cyberrank itu ngecek semuanya, dari A sampai Z. Mulai dari postur eksternal, seberapa gampang sih vendor diserang dari luar, terus kontrol privasi data yang spesifik banget buat UU PDP. Lalu ada risiko kredensial karyawan, ketergantungan ke pihak ketiga lain, sampai riwayat insiden mereka. Lengkap banget kan? Bener-bener menyeluruh. Tentunya, di luar sana kan ada pemain lain juga ya. Cyberrank bukan satu-satunya. Jadi, apa sih yang bikin dia beda? Biar adil, yuk kita bandingin langsung aja. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh kita fokus ke bagian metode penilaian. Kompetitor global itu biasanya pakai OSINT atau data dari sumber terbuka. Cyberrank juga pakai itu, tapi dia gabungin sama AI dan pemetaan kepatuhan UPDP. Hasilnya, lihat aja baris paling atas. Pemetaan ke UPDP-nya itu bisa penuh dan otomatis. Ini keunggulan yang luar biasa. Belum lagi ada dukungan bahasa Indonesia dan bisa deteksi kredensial bocor super cepat, kurang dari 24 jam. Wah, ini sih pas banget buat pasal Indonesia. Dan satu lagi nih yang penting banget, soal biaya. Biasanya kan platform lain itu modelnya langganan tahunan, harganya mahal dan kaku. Nah, Cyberrank beda. Dia pakai model pay as you go atau bayar sesuai pemakaian aja, basisnya kredit. Jadi apa untungnya? Anda cuma perlu bayar untuk menilai vendor yang emang Anda butuhin, kapan aja. Jauh lebih fleksibel dan hemat biaya pastinya.
Jadi intinya apa sih dari semua ini? Ini bukan cuma soal ngejar skor bagus atau laporan yang kelihatan keren. Ini soal pergeseran mindset yang fundamental. Dari yang tadinya cuma reaktif kalau ada masalah, menjadi proaktif membangun ketahanan bisnis atau resiliensi yang beneran kuat. Dan ini bukan omong kosong loh, ada datanya. Lihat angka ini deh. Untuk urusan kepatuhan UU PDP, deteksi otomatisnya CyberRank itu bisa mengcover hampir 75% dari semua persyaratan. Coba bandingin sama tools lain yang biasanya mentok di 40-50%. Pas lagi audit, perbedaan segini tuh bisa menentukan segalanya. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan terakhir. Ini bukan buat saya, tapi buat Anda renungkan sendiri. Coba jawab dengan jujur. Apakah Anda benar-benar tahu sedalam apa resiko siber yang sekarang lagi bersembunyi di seluruh rantai pasokan bisnis Anda? Coba dipikirkan baik-baik.